Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Tuhan yang begitu maha penyayang dan maha pengasih. Tuhan yang telah menciptakan alam semesta serta isinya. Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak karunia-Nya. Di antara karunia yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan bahkan banyak dari manusia tidak menyadari bahwa kedua nikmat ini adalah sebagai salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia. Salatan wa salaman ala nabiyina wa habibina, rasul kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan petunjuk ila yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah Allah berkahi dan rahmati hidupnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada tahun ini seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa kita lakukan untuk menahan diri kita dari makan dan minum, dan bahkan menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang dapat membatalkannya. Namun kaum muslimin, justru ibadah puasa inilah melatih diri kita juga untuk mengosongkan perut kita secara medis, sebagaimana kita ketahui walaupun diarafna bahwa di perut kita terdapat banyak begitu makanan sebagai sumber segala macam penyakit. Kaum muslimin, izinkan saya pada hari ini menyampaikan kultum Ramadan dengan tema puasa mampu memberikan kesehatan pada jasmani dan rohani. Puasa bukanlah hanya sekedar rutinitas tahunan semata, namun lebih dari itu. Puasa mampu memberikan kesehatan kepada kita, kepada jasmani maupun rohani kita. Kaum muslimin, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat kesehatan. Karena nikmat tersebut akan semakin berharga ketika Allah menguji kita dengan namanya sakit. Walaupun kita mempunyai uang yang sangat banyak, gedung yang bertinggi-tinggi, bahkan mobil 100 buah dengan berbagai macam merek, namun ketika kita sakit, kita tidak dapat menikmati segala kemewahan yang kita miliki. Begitu pula dengan makan. Walaupun di depan kita tersaji makanan yang begitu mahal, akan tetapi ketika kita sakit, kita tidak dapat menikmati lezatnya makanan tersebut ketika kita mengonsumsinya. Bahkan kaum muslimin, yang kita cari ketika sakit hanyalah bubur yang rasanya sangat hambar. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita, sudah selayaknya bagi kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menggunakan nikmat ini, merawatnya, dan menggunakannya dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, kita telah menggunakan nikmat Allah yang namanya kesehatan. Dengan kesehatan inilah kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan puasa pula kita dapat mendapatkan kesehatan yang lebih baik jasmani dan rohani kita. Ada dua jenis penyakit kaum muslimin, penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit jasmani dapat disembuhkan dengan obat, bahkan banyak obat. Akan tetapi penyakit rohani tidak dapat disembuhkan dengan obat semahal apapun. Penyakit jasmani, si penderita dapat mengetahui dan merasakannya. Akan tetapi penyakit rohani, si penderita bahkan tidak mengetahui dan merasakan bahwa dia sedang sakit. Ada begitu banyak macam penyakit rohani.
walakin alladzina yakhrujuna minat ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, atau hal-hal atau perasaan yang keluar dari norma-norma dan aturan agama. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari penyakit rohani. Tidak senang ketika melihat orang bergembira atau bersenang, bahkan senang ketika melihat orang dalam kesulitan. Suka mengadu domba, sombong, riya, dan lain sebagainya. Ini merupakan penyakit rohani. Namun jangan khawatir kaum muslimin, ternyata dari dua jenis penyakit ini ada obat penawarnya. Obat penawar ini jika kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang baik, dengan aturan dan dosis yang baik, khusyuk, sabar, ikhlas, dan penuh pengharapan, insya Allah, fabiiznillah, maka dua penyakit ini akan dapat disembuhkan. Obat penawarnya adalah puasa. Nah, di dalam salah satu hadis marfu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang manfaat puasa, sumu tasifu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perlu kita pikirkan bahwa segala kenikmatan yang kita rasakan dalam diri kita atau dalam keseharian kita, semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat, jabatan, gelar, kehormatan, harta, keturunan, bahkan kesehatan yang saat ini kita rasakan, semua hanyalah titipan Allah. Oleh karena itu, tidak sepantasnya bagi kita untuk menyombongkan diri. Tidak sepantasnya bagi kita untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat Allah murkai. Semoga kita semua bisa menjadi abdun syakur, hamba yang selalu bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun nikmat itu. Menjadi hamba yang takut akan siksa api neraka, dan menjadi hamba yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, insya Allah. Demikianlah kultum Ramadan tentang manfaat puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita, dan kita mendapatkan banyak manfaat dari ibadah puasa yang kita lakukan tahun ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.